Anak-anak, bertemu lagi di materi BK bab 5, yaitu dengan judul kesulitan belajar akibat perubahan fisik dan psikis. Anak-anak, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian belajar. Di sini ada 3 pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Winkel. Pengertian belajar menurut Winkel yaitu semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Pengertian belajar menurut ahli yang kedua yaitu Ernest R. Hilgard, yaitu proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan perubahan yang sifatnya permanen. Untuk pengertian belajar menurut ahli yang ketiga yaitu Gagne, sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Perubahan terjadi akibat suatu pengalaman atau latihan. Dari ketiga pengertian ahli ini bisa disimpulkan bahwa pengertian belajar itu adalah pada prinsipnya belajar adalah perubahan dari diri seseorang. Untuk pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu itu sendiri. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Untuk faktor fisiologis, faktor ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu keadaan fisik jasmani. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Jadi sebaiknya kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Untuk keadaan fungsi jasmani atau fisiologis, yaitu fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Untuk faktor internal yang kedua yaitu psikologis atau faktor psikologis, yaitu dibedakan menjadi 5 faktor. Yang pertama yaitu kecerdasan atau intelijensi siswa. Di sini semakin tinggi tingkat intelijensi siswa, maka semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Yang kedua yaitu motivasi. Pembahasannya, motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Yang ketiga yaitu minat. Minat di sini yaitu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi kalau kalian ingin belajarnya sukses, maka minat pada diri kalian harus ditingkatkan.
Yang keempat yaitu sikap. Sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performa guru, pada mata pelajaran, atau lingkungan di mana dia belajar. Dan yang kelima yaitu bakat. Apabila seorang siswa sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, dia bakat dalam bidang yang dipelajarinya itu, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya, sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Untuk uraian yang lingkungan sosial, yang pertama yaitu lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Jadi, lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak-anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Lingkungan sosial yang kedua yaitu keluarga. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Lingkungan sosial yang ketiga yaitu sekolah. Hubungan yang harmonis antara guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di lingkungan sekolah. Yang B yaitu lingkungan sosial, lingkungan non-sosial. Yang pertama yaitu lingkungan alamiah. Ya, pembahasannya tentang kondisi udara yang segar, tidak panas, dan tidak dingin akan mempengaruhi proses belajar siswa. Yang kedua yaitu faktor instrumental, yaitu perangkat belajar termasuk gedung sekolah, alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, kurikulum, peraturan sekolah, buku panduan, dan yang lain yang ada di sekolah juga mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, maka siswa harus mengatasi hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam proses belajar. Anak-anak, ada 9 cara untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Yang pertama yaitu 1. Tempat duduk siswa. Siswa yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Jadi untuk anak-anak yang mengalami masalah pendengaran dan penglihatan, jadi nanti kalau sudah masuk sekolah sebaiknya mencari tempat duduk yang di depan. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Siswa yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah, tapi tetap dengan memberikan pelajaran yang dibimbing oleh orang tua atau keluarga yang di rumah. Yang ketiga, program remedial. Program remedial ini diberikan kepada siswa
yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal. Dan siswa ini perlu ditolong dengan remedial, yaitu remedial itu adalah pembelajaran yang diulangi lagi. Yang keempat yaitu bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Jadi untuk memudahkan siswa memahami suatu materi, yaitu guru harus membuat alat bantu media atau alat peraga. Yang kelima, meningkatkan percaya diri. Seorang siswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan lebih mudah mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi. Karena siswa yang mempunyai percaya diri yang tinggi, pasti dia akan bertanya jika dia mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, menggunakan metode belajar yang menarik. Metode belajar yang menarik akan membuat seorang siswa merasa lebih nyaman dalam belajar. Yang tahu metode belajar yang sesuai dengan siswa adalah diri siswa itu sendiri. Ya, yang mengetahui cara belajar atau metode yang kalian suka, yang kalian rasa nyaman, itu adalah kalian sendiri. Yang ketujuh yaitu membiasakan disiplin waktu. Seorang siswa yang mempunyai disiplin waktu yang tinggi, yang sudah tertanam pada dirinya, maka jika waktunya belajar, dia akan belajar, tidak menunggu disuruh oleh orang tua. Yang kedelapan yaitu kondisi lingkungan yang kondusif. Kondisi lingkungan keluarga yang kondusif juga dapat membantu anak dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Kondisi lingkungan rumah, sekitar rumah yang baik akan membuat kesulitan belajar seorang siswa itu semakin kecil. Yang kesembilan yaitu motivasi orang tua di rumah. Di sini peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi kepada anak agar mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu, orang tua juga harus memberikan makanan yang bergizi kepada anak untuk mendukung proses belajar yang baik. Baiklah anak-anakku, itu tadi pembahasan materi bab 5. Bunia ucapkan terima kasih kalian sudah mendengarkan dan menyimak. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.